Ini adalah salah satu seri Redmi yang selalu ditunggu-tunggu. Harganya bisa dikatakan nggak terlalu beda jauh sama Redmi Note 8 Pro waktu pertama kali diluncurin. Tapi apakah yang dibawanya itu nggak terlalu beda jauh juga? Nah, buat lebih lanjut, di sini Fadil, mari kita bahas aja. Ada 5 poin di preview ini yang bakal saya bahas, tapi sebelumnya mungkin yang belum tahu, biasanya saya di preview tuh cuman bahas yang ecek-ecek aja, bahas teknisin doang. Nanti di bagian reviewnya baru masalah penilaian dan experience-nya tuh gimana, enak atau enggak. So langsung aja, nomor 1 itu adalah dot display. Layarnya tentunya masih pakai IPS ya, tapi tenang aja, karena masih punya NTSC 84% yang mengartikan harusnya akurat. Masih bawa Full HD+, masih juga pakai Corning Gorilla Glass 5 depan dan belakang. Sertifikasi masalah blue light dari TUV Reinhardt juga ada. Dan yang paling menonjol adalah, ya ini, si dot display-nya. Yang mungkin nggak kelihatan sekilas adalah masalah rasionya. Kini 20:9, jadi lebih panjang dibandingkan pendahulunya. Dan jangan lupa juga ada yang hal sepele yang hadir di sini, yaitu adalah anti-gores yang udah terpasang pas di paket pembeliannya. Kedua itu fresh design. Mungkin nggak bisa dikatakan itu original banget ya desainnya, tapi ini tuh bisa dikatakan menarik atau fresh setelah perubahan dari Redmi Note 6 ke Redmi Note 7. Depan belakangnya tuh simetris ya, masih dibalut kaca depan belakang, tapi kayaknya sih framenya ini plastik. Tentunya ponsel itu gak cuma bawa perubahan fisik di masalah kamera yang mengotak dan dot display-nya. Sekarang sidik jarinya ada di pinggir menyatu dengan tombol power. Terus dual slot SIM-nya juga terpisah dengan micro SD-nya. Jadi mantep kalau misalkan kalian beli yang 64GB-nya, karena gak usah bingung pilih dual SIM atau satu SIM dan satu micro SD kayak yang pendahulunya. Ketiga, baterai dan pengisian. Bawa layar lebih gede, baterainya juga harus ikut gede dong. Sekarang udah disematin dengan kapasitas 5020 mAh. Chargernya juga gak pelit ya, sekarang dibekelin 33 watt. Tapi ponselnya sendiri sih cuma 30 watt aja ya. Padahal bisa disamain sih, cuman ya mungkin ya biar harganya lebih murah. Tapi gak masalah, karena 30 watt di 3 jutaan itu udah worth it banget sih kata saya. Dan mungkin kalian udah bisa nebak sih gimana efeknya, ya baterainya lebih besar, terus layarnya juga lebih besar ya, 6,67 inci. Dan apakah itu malah menjadi nyaman atau malah bikin jadi kagok atau gak nyaman? Nanti kita bahas di review. Yang keempat ada RAM yang lebih. Di Redmi Note 8 Pro varian tertingginya itu 6GB RAM dan 128GB ROM. Nah, kalau misalkan kalian sekarang beli yang 128GB, RAM yang bakal didapatnya tuh adalah 8GB, bukan 6GB. Yang kelima itu kameranya di downgrade. Masalah lensa utamanya tuh masih dipercayakan kepada Samsung ya, dengan sensor 64 megapikselnya. Poinnya 8 megapiksel, depth-nya 2 megapiksel, dan kini makronya ditingkatkan jadi 5 megapiksel dari 2 megapiksel. Tapi kamera depannya ternyata di downgrade dari segi resolusi ya, dari 20 megapiksel ke 16 megapiksel. Nah, di situ bakal menarik ya, terlepas ada perbedaan sedikit di antara lensanya. Apakah Snapdragon 720G di ponsel itu bakal bawa image processing yang lebih baik dibandingkan pendahulunya, ataukah malah lebih burik? Jadi kayaknya cukup segitu aja sih masalah teknis yang perlu kalian ketahui di preview ini. Yang sebenarnya sekilas peningkatannya tuh cukup menarik, tapi sebenarnya yang jadi fokus perhatian di samping perubahan desain menurut saya adalah bagian prosesor dan baterainya. Apakah Redmi Note 9 Pro ini bakal meraih kesuksesan yang sama atau lebih dibandingkan Redmi Note 8 Pro? Karena menurut saya Redmi Note 8 Pro itu masih menarik sampai sekarang ya. Itu adalah ponsel yang menurut saya bisa mengubah pandangan saya yang dulu kurang sreg ke MediaTek, tapi sekarang malah suka gitu. Oke, kita lihat aja gimana penampilan dari Redmi Note 9 Pro ini. Apakah bisa membuat saya terkesan atau enggak? Oke, jadi ditunggu aja video reviewnya. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.